Assalamualaikum, apa kabar Ibu Wuri? Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Pak Nano. Buat Pak Nano mah ada selalu. Oke, ada yang bisa saya bantu Pak Nano? Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Wuri nih, saya mengganggu waktunya nih. Begini Bu Wuri, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Bu Wuri bisa membantu saya? Insya Allah Pak. Masalah apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasa. Coba kita sharing aja sih. Ya, jadi begini Bu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi saat ini. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan dulu deh. Jadi begini Bu, pada beberapa hari yang lalu, kepala sekolah datang ke kelas saat saya belajar mengajar anak-anak tentang proses pembelajaran. Nah, cuma beliau itu memberikan masukan ke saya gara-gara saya ngajarnya itu hanya menggunakan buku teks saja, nggak ada media-medianya gitu Bu. Wah, jadi apa tepatnya yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan waktu itu Pak? Nah, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu memang menggunakan berbagai sumber gitu ya Bu ya. Namun kebetulan pada waktu beliau masuk ke kelas, nah saya sedang menggunakan hanya buku teks saja gitu. Jadi kelihatannya beliau sedikit gimana gitu ke saya. Boleh saya tanya ya Pak ya, saat itu kenapa Bapak hanya menggunakan buku teks nih? Kan biasanya pakai buku sumber lain, pakai materi-materi lain. Saat itu kenapa hanya menggunakan buku sumber Pak? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi nih. Jadi saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Namun saat Pak Kepala Sekolah datang ke kelas itu, kebetulan hanya menggunakan buku teks gitu. Jadi beliaunya itu kayak ke saya itu kayak dianggap kurang profesional. Gitu ya Pak ya. Sebenarnya sih tidak apa-apa ya pakai buku teks, tapi kan kita tahu ya Pak ya, karakter siswa berbeda-beda, minatnya, gaya belajarnya beda-beda. Itu kira-kira menurut Bapak cukup nggak hanya buku teks saja? Betul juga sih ya, menurut Bu Wuri. Kenapa ya saya tidak kepikiran sampai ke sana? Sebenarnya masih ada 3 siswa yang hasil belajarnya belum maksimal. Mungkin karena ada 3 siswa ini, Bapak Kepala Sekolah ingin Bapak menggunakan berbagai media lainnya selain buku teks. Mungkin maksud Bapak Kepala Sekolah seperti itu sih Pak. Saya pikir juga benar sih Bu Wuri ya. Saya mulai menangkap maksud dari Bapak Kepala Sekolah ini nih. Sekarang setelah kita agak berdiskusi dikit, perasaan Bapak bagaimana nih setelah diskusi sedikit nih ya? Ya, sebelumnya saya sedikit gelisah ya. Namun sekarang saya mulai menyadari pentingnya media pembelajaran yang sangat beragam untuk mendukung pembelajaran di kelas. Iya, kalau boleh saya menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah kebetulan saat Bapak mengajak, kepala sekolah datang dan Bapak hanya menggunakan buku teks. Jadi yang bikin Bapak khawatirnya lagi selain itu apa Pak? Betul Bu, saya khawatir akan dipanggil kepala sekolah nih di hadapan teman-teman, kan malu saya Bu Uri. Iya ya, tapi menurut saya nih Pak ya, kalau dipanggil itu ada benarnya juga, maksudnya kita sekalian Bapak bisa berdiskusi nih dengan kepala sekolah
serta Bapak juga bisa menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya bahwa sebelum-sebelumnya juga tidak hanya buku teks, menggunakan media lainnya. Juga mungkin sekaligus cerita nih ke depannya di masa yang akan datang apa saja yang akan Bapak lakukan di kelas seperti itu, Pak. Wah, saya juga harapnya begitu ya. Aduh, makasih banyak nih Bu Uri masukannya. Luar biasa ini. Mudah-mudahan Jadi saya nantinya ya, bisa adaptasi nih dengan kepala sekolah nih. jadi rencana Bapak ke depan untuk mengajar itu seperti apa, Pak? Saya berniat menjumpai beliau ya untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan bisa memberikan solusi ke saya, barangkali atas pengalaman-pengalaman beliau. Kemudian saya juga mengutarakan hal-hal saya selama di kelas seperti apa gitu Bu Uri. Lalu ada hal lain nggak nih di kelas yang akan Bapak lakukan setelah kejadian ini? Saya akan mulai membuat minimal 2 media pembelajaran, misalnya buku teks dan video, atau media lainnya agar bisa mempengaruhi gaya belajar siswa. Bagus sekali sih Pak idenya ya. Untuk proses belajar mengajar selanjutnya ada tambahan nggak? Walau saya akan tetap menggunakan buku teks, namun saya berpikir juga harus menggunakan media digital Bu Uri, agar siswa lebih bersemangat juga ya, serta agar sesuai dengan kodrat zaman nih yang sekarang memang posisinya itu serba digital gitu ya. Luar biasa sekali idenya Bapak, saya juga ikut bersemangat nih. Nah, bagaimana sekarang perasaannya Bapak? Alhamdulillah sekarang saya mulai lega nih Bu Uri, karena sudah ada gambaran ke depan itu harus bagaimana gitu ya. Iya, eh, untuk melaksanakan rencana yang tadi sudah Bapak bilang, komitmen apa yang Bapak akan lakukan? Saya akan tetap berpatokan pada kurikulum, namun akan lebih mengembangkan media pembelajaran sesuai kondisi siswa di kelas, dan akan lebih berkoordinasi lagi lah dengan kepala sekolah supaya tidak terjadi diskomunikasi. Iya, benar sekali, luar biasa. Bapak butuh dukungan dari siapa kira-kira untuk menjalankan komitmen tersebut? Ya, sebetulnya dukungan itu harus banyak ya, dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari siswa murid kita juga, bahkan dari wali murid sebagai komite, karena beliaulah sebagai penunjang kita belajar di kelas kan Bu Guru ya. Luar biasa sekali. Semoga bisa terwujud ya semua rencana aksinya dan kembali mengajar hatinya sudah bahagia kembali karena penting ya guru yang bahagia adalah kelas yang bahagia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah lega nih sekarang, dan semoga kita sebagai guru bisa memberikan yang terbaik, menuntun anak-anak kita menjadi generasi yang luar biasa dan gemilang. Nuhun, terima kasih banyak nih Bu Uri ya. Sama Pak. Keren, Buri dengan Pak Nano. Oke, hasil review untuk Coach Buri dan coachnya Pak Nano. Nah, untuk tujuannya sudah menyampaikan tujuan dengan baik, dengan cara dengan menanyakan beberapa yang dialami, dengan menanyakan kabar yang dialami juga, kemudian mengidentifikasi nih dengan menanyakan kenapa hanya menggunakan buku teks saja. Itu salah satu identifikasinya itu. Kemudian rencana aksi, dengan menanyakan aksi kedepannya, rencana kedepannya yang dilakukan oleh Pak Nano. Kemudian tanggung jawabnya, dengan menanyakan komitmen, lalu dukungan apa yang dibutuhkan. Kemudian selama di coaching, Pak Nano juga merasa nyaman dan bercerita sehingga alur pembicaraan mengalir. Kemudian tanpa ada yang disembunyikan, sehingga masalah yang
dihadapi menemukan solusi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Begitu hasil pengamatan dari saya. Dan juga salah satunya Bu Wuri juga berfokus kepada coach, kemudian bersikap terbuka dan mampu melihat peluang dan solusi juga dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nano. Begitu hasil pengamatan saya. Terima kasih Keren Pak sih keseluruhan Pak Nano, Ramdan. Bu Wuri. Nuhun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nano. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Apakah Pak Nano mempunyai waktu luang kan sih hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ramdan. Sepertinya Pak Ramdan nih ada sesuatu yang mau dibicarakan nih. Bagaimana ada apa nih? Gerangan malam-malam nih. Iya, tahu aja nih Pak. Begini Pak, saya mau curhat nih tentang masalah saya nih. Apakah Bapak bisa bantu nih kira-kira nih pada kesempatan kali ini? Saya galau berat nih Pak. Dengan senang hati Pak Ramdan. Ayo, yang bisa saya bantu apa nih? Nah, ini Pak, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dan pencerahan nih masalah yang sedang saya hadapi. Pak Nano, gimana ya? Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Pak Ramdan rasakan. Mungkin saya selaku teman bisa membantu Pak. Ya, gini Pak, proses pembelajaran mengajar akhir ini murid-murid saya itu mengikuti pembelajaran kurang disiplin. Kemudian kadang bercanda, kadang sedikit-sedikit ke WC. Intinya kurang disiplin sih Pak, jadi bingung nih Pak. Bagaimana dengan langkah-langkah kegiatan belajar mengajar yang ditempuh oleh Pak Ramdan selama ini Pak? Nah, itu Pak, saya saat proses KBM belajar mengajar menyiapkan pelajaran seadanya Pak. Jadi ya alat tulis seadanya, tetap menggunakan beberapa media. Lagi pengen gitu aja sih Pak, lagi pusing. Baik Pak, nah itu bisa jadi salah satu ya penyebab terjadinya kurang disiplin siswa di kelas. Walaupun mungkin kan tetap aja ada faktor penyebab lainnya ya, misalkan bisa faktor dari anak juga. Iya Pak, benar sih Pak, saya kurang maksimal nih dalam proses persiapan KBM. Karena akhir-akhir ini saya sibuk dengan kegiatan lain sih Pak, jadi itu juga kegiatannya nggak bisa ditinggal, urgent juga, jadi agak dilema sih Pak, bingung gitu. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak. Kalau boleh saya tahu, yang harus Bapak perbaiki dalam proses KBM itu kira-kira buat Bapak seperti apa Pak? Coba Bapak ingat-ingat pernah melakukan apa saja pada pembelajaran sebelumnya saat Bapak memang sedang konsentrasi penuh nih ngajar dengan anak-anak. Saya coba ingat sih Pak, bentar. Oke, menggunakan dari media Oh begitu Pak. Nah itu sangat bagus sekali. Berarti memang proses KBM yang Bapak pernah lakukan itu sudah pernah maksimal banget Pak ya. Berarti ini luar biasa. Berarti ini Bapak bisa kembangkan nih Pak dalam ketika Bapak sekarang mengalami kegundahan gara-gara ada siswa yang memang kurang disiplin itu Pak. Iya Pak, karena ini sih Pak, sibuk organisasi nih, akhir-akhir ini lagi jadwalnya padat juga, gak bisa ditinggalkan. Jadi proses persiapan dalam KBM saya kurang maksimal sih Pak. Jadi saya juga ngerasa, saya ngerasa sih ini kurang maksimal gitu Pak. Baik Pak Ramdan, saya paham. Berarti penyebab kurangnya maksimal Bapak saat KBM karena ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan di organisasi ya Pak ya?
Iya Pak, betul. Kadang organisasinya juga sih itu urgent sih Pak, beberapa kegiatan kemarin. Jadi saya nggak bisa tinggalkan sih Pak. Jadi rencana Bapak nih untuk kegiatan belajar mengajar di masa depan seperti apa Pak yang akan Bapak lakukan? Ya, untuk kedepannya sih, untuk yang saya terpikirkan saat ini ya Pak Iya, Nano, iya Pak. saya akan memaksimalkan dalam proses KBM, kemudian dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin kita sudah belajar Pak di guru penggerak tentang MPP berdiferensiasi. Kemudian memakai alat peraga yang lengkap sesuai dengan materi yang dibahas Pak. Rencana jangka pendeknya seperti itu sih Iya. Pak. Luar biasa itu Bapak ya. Ya. Kemudian lalu apa yang kira-kira Bapak akan lakukan kembali Pak untuk perbaikan-perbaikan itu? Nah, kebetulan saya juga akan membuat kesepakatan kelas dengan murid agar suasana pembelajarannya itu mungkin lebih nyaman. Kemudian memberikan selingan ice breaking mungkin di tengah pembelajaran atau misalnya di awal pembelajaran guna memotivasi murid agar bersemangat lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terpikirkan seperti itu sih Pak Nano. Ya. Baik sekali Pak, saya memahami itu. Kemudian bagaimana dengan mengantisipasi kesibukan Bapak nih dengan kegiatan lainnya yang notabene Bapak ada kegiatan organisasi yang memang harus diurus juga Pak? Ya, mungkin yang kedepannya saya akan membuat schedule skala prioritas terkait dengan organisasi sehingga kedepannya itu organisasi dan kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan beriringan, jadi tidak mengganggu satu sama lain. Jadi dua-duanya balance nih Pak kedepannya. Jadi proses belajarnya maksimal, kegiatan organisasinya juga berjalan dengan maksimal. Kedepannya mungkin seperti itu. Ide luar biasa Pak, keren sekali, saya setuju dengan rencana-rencana Bapak ini. Alhamdulillah Pak, sekarang juga saya sih mulai lega sih Pak, sudah curhat nih ke Pak Nano, ada gambaran nih untuk kedepannya harus bagaimana, jangka pendapatnya kayak gimana, jangka pendeknya kayak gimana, sudah ada gambaran nih Pak, Alhamdulillah. Ya. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana-rencana yang tadi Bapak sampaikan? Ya pasti saya akan melaksanakan strategi yang tadi saya sebutkan dengan baik agar proses KBM sehari-hari terlaksana dengan baik Pak. Mungkin rencananya seperti itu. Luar biasa Pak Ramdan, saya setuju. Semoga kedepannya rencana Pak Ramdan untuk menghasilkan murid-murid yang disiplin ya Pak ya. Kemudian rencana Bapak yang sudah dimatangkan di dalam persiapannya berhasil di masa depan ya Pak ya. Iya, makasih Pak Nano. Ya sebelumnya udah jadi teman curhat nih pada malam hari ini terkait yang gelisah saya nih. Iya, sama-sama, kan kita sama teman harus saling bantu. Cuma ini yang saya tanyakan lagi nih Pak Ramdan nih. Ya. Di akhir perbincangan kita ini ada pertanyaan refleksi nih untuk ya baik untuk saya, untuk Pak Ramdan juga. Kira-kira apa yang Pak Ramdan rasakan nih pada saat di coaching nih Pak? Ya tentunya Pak, saya merasa senang bisa sharing nih dengan Pak Nano, kemudian bertukar pikiran, dan juga saya bisa menemukan solusi terkait dengan masalah yang saya hadapi. Kemudian saya gak bingung lagi nih Pak, terkait dengan nge-balance antara organisasi dan tupoksi saya, inti saya sebagai menjadi guru. Jadi saya bisa terpikirkan membuat schedule, kemudian bagaimana cara memaksimalkan proses pembelajaran yang sebelumnya ibaratnya sebelumnya terbengkalai gitu ya, muridnya jadi tidak disiplin dan lain hal. Jadi saya mempunyai pencerahan yang baru sih, segitu sih Pak. Ya, alhamdulillah luar biasa Pak Ramdan. Saya setuju dengan ide-ide yang disampaikan Pak Ramdan. Memang kita selaku guru pastilah ada masa-masa di mana kita mengalami tidak selamanya posisinya kita motivasi terus ya. Ada kadang perasaan kita juga yang memang waktu-waktu ada down-nya gitu. Tapi dengan adanya down-nya itu ya kita juga
harus bangkit kembali untuk menjadi tenaga yang memang harus profesional. Itu ya Pak Ramdan ya? Iya, betul, setuju Pak. Saya sepemikiran dan sepemahaman dengan Bapak, setuju banget nih. Kebetulan nih saya mau pamit juga nih Pak. Terima kasih nih waktunya hari ini. Punten ngawagal, semoga Bapak selalu diberikan Amin, kesehatan, amin, 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 kemudahan, amin, atas amin, kebaikan amin. coaching malam hari ini. Saya Ya, udah ada gambaran ya. yang jelas. Sama-sama Pak Ramdan. Selamat bertugas di berikutnya. Siap. Keren. Ya, terima kasih Pak Nano dan Pak Ramdan. Alhamdulillah saya sudah mengamati ya, luar biasa sekali percakapannya. Dari segi tujuan, Pak Nano sudah mengawali dengan sapaan, kalimat pembuka yang baik, ada perhatian, dan jelas ya tujuan pertemuannya. Saya menemukan kalimat, sepertinya Bapak ada yang mau dibicarakan, ada yang bisa saya bantu. Nah, itu kalimat yang saya temukan di tujuan. Untuk identifikasi, saya juga sudah melihat Pak Nano mendengarkan cerita Koci, tidak memberikan nasihat, namun fokus dengan perhatian-perhatian. Jadi perhatiannya penuh. Kalimat identifikasi yang saya temukan dari Pak Nano sebagai coach adalah, masalahnya apa Pak? Coba diceritakan, apa yang Bapak rasakan. Dan juga bagaimana dengan langkah-langkah KBM yang ditempuh oleh Pak Ramdan. Nah, itu kalimat identifikasi yang saya temukan dari percakapan tadi. Untuk rencana aksi, sekali lagi, coach bisa membantu coach menemukan rencana aksinya. Dan coach bisa membantu coach menemukan potensinya dengan bertanya secara efektif, mendengarkan jawaban, dan membiarkan coach menggali jawaban secara mandiri. Untuk kalimat rencana aksi yang saya temukan dalam percakapan yang sudah tadi dilaksanakan, ada kalimat, jadi rencana Bapak untuk kegiatan belajar mengajar di masa depan seperti apa ya? Nah, itu menggali ya, agar coach mencari jawaban secara mandiri. Dan untuk tanggung jawab, coach sudah memberikan apresiasi atas kemandirian coach menemukan jawaban dan memberikan dukungan atas solusi yang ditemukan sendiri oleh coach. Kalimat tanggung jawab yang saya temukan, komitmen apa yang Bapak akan lakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Jadi saya melihat sebagai pengamat, percakapan yang sudah dilaksanakan sudah alur ceritanya tampak jelas, luar biasa. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bu Wuri, selaku pengamat luar biasa.